成功炼制灵丹，若炼制出废丹，扣100分。这场炼丹大比还是有翻盘的机会。看看各自所需的灵药是否齐全。违令者当场处决。炼丹大比可否借用他人的丹鼎？我的下品尊级丹鼎。居然真的是他！ Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Agent Sky Supreme episode 151, di mana pada episode sebelumnya Tan Yun yang memilih menantang pil Venerable menjadi bahan tertawaan orang-orang luar sekte kuno. Bahkan para tetua sekte Huanfu pun juga meragukan keputusannya itu. Akan tetapi, tanpa mereka duga Tan Yun berhasil menyelesaikan tantangannya dengan baik. Sehingga saat ini, Sekte Huanfu masih memimpin perolehan poin sementara, disusul oleh Sekte Jiwa Ilahi dan Gerbang Peri yang berada di urutan terakhir. Keberhasilan Tan Yun itu juga otomatis membuat divisi pil Sensubing menjadi terkenal. Sementara itu di pihak lain, Ruyan Wuji menganggap Tan Yun sebagai ancaman. Dia berencana akan membunuh Tan Yun ketika memasuki tanah abadi. Keberhasilan Tan Yun juga disambut bahagia oleh Xiao yang selalu mendukung pemuda yang dicintainya itu. Tapi tanpa diduga, kemesraan Tan Yun dan Xiao itu membuat penyakit lama Yukin kembali kambuh. Melihat kebersamaan Tan Yun dan Xiao, membuat Yukin merasa jika sesuatu yang menjadi miliknya telah direbut orang lain. Murong Sisi segera memanggil Xiao kembali, yang sepertinya dia masih tidak terima kedekatan Tan Yun dan muridnya tersebut. Dia sangat marah melihat Xiao berpelukan dengan Tan Yun di depan umum, yang sangat memalukan bagi seorang wanita. Tindakan Murong Sisi yang berlebihan mendapat teguran dari tetua Tan Xingning. Dia berkata jika memang Xiao melakukan kesalahan, maka orang yang paling berhak memarahinya adalah dirinya sendiri. Tang Xingning memiliki latar belakang yang kuat. Murong Sisi curiga jika tujuan Tang Xingning memasuki sekte Huanfu karena memiliki ambisi yang sama dengan dirinya, yang juga mengincar harta karun pada Xiao. Ruyan Wuji mengumumkan jika masing-masing 3 sekte kuno akan mengutus 50 murid divisi pil mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian pil babak terakhir. Pada kompetisi kali ini, orang yang berhasil memurnikan pil roh akan memperoleh 10 hingga 50 poin. Pemurnian pil harta akan memperoleh 80 hingga 250 poin. Sedangkan jika berhasil memurnikan pil Venerable, poin yang diraih antara 330 hingga 800 poin. Namun jika para peserta gagal dalam pemurniannya, maka nilai mereka akan dikurangi 100 poin. Untuk tanaman obat mujarab semuanya akan disediakan oleh divisi pil Peri Abadi, dan biayanya akan ditanggung sendiri oleh masing-masing sekte. Dengan begitu, pil yang berhasil dimurnikan otomatis juga akan menjadi milik sekte tersebut. Para peserta lalu menuliskan tanaman obat mujarab yang mereka butuhkan pada sebuah slip giok. Sugeyu yakin jika pada pertandingan kali ini mereka bisa membalikkan keadaan. Karena di sekte Huanfu selain Tan Yun, tingkat pemurnian murid yang lain tidak sebaik murid Istana Jiwa Ilahi. Tan Yun dan yang lainnya berpikir tanaman obat apa yang bisa mereka tuliskan. Tapi di sisi lain,
Tante Xuanzong meminta murid-muridnya itu tidak ragu. Apapun yang mereka minta, Sekte Huanfu akan membayarnya. Ketua Divisi Pil Peri Abadi mengumpulkan slip giok dan mengeluarkan semua jenis tanaman obat yang mereka butuhkan. Selama 20 hari ke depan, Ruyan Wuji akan memasang formasi suci ruang waktu tahap menengah, di mana walaupun di dunia nyata hanya 20 hari, tetapi di dalam formasi waktu berjalan lebih dari 2 tahun 7 bulan, yang tentu saja lebih dari cukup untuk proses pemurnian pil. Ruyan Wuji berkata, jika selama proses pemurnian pil, para peserta dilarang melakukan komunikasi. Bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut, maka akan dieksekusi di tempat. Kompetisi pemurnian pil dimulai. Para peserta mulai mengeluarkan tungku pemurnian mereka. Namun Tan Yun saat ini belum memiliki tungku pil. Oleh sebab itu, dia mencoba meminjam kepada tetua sektenya. Tetapi karena Tante Xuanzong juga tidak memiliki tungku pil, dia lalu menyuruh Shen Subing agar meminjamkan tungku pil miliknya kepada Tan Yun. Tungku pil milik Shen Subing adalah tungku pil kelas nirvana level rendah, di mana dia sendiri merasa kesulitan melakukan pengontrolan suhu dan peleburan obat dengan tungku pil tersebut. Tapi Tan Yun dengan percaya diri berujar jika dia mampu untuk mengontrolnya. Dan Yu sangat ingin membantu Tan Yun, tapi Tan Yun menolak. Walaupun dia tahu jika Dan Yu memiliki niat yang tulus, tapi Tan Yun berencana akan melakukannya sendiri. Tan Yun mulai mengeluarkan api sejatinya untuk memanaskan tungku pil. Akan tetapi, Shen Subing kaget karena dia tidak bisa mengenali jenis api yang digunakan Tan Yun. Kompetisi kali ini merupakan babak terakhir ujian pemurnian pil. Tante Xuanzong meminta Tan Yun melakukan yang terbaik. Karena bagaimanapun, dia sadar jika hasil kompetisi kali ini bergantung kepada Tan Yun. Tapi kali ini Shen Subing merasa ragu, karena melihat tanaman obat yang dipilih Tan Yun yang terbaik hanya tanaman obat tingkat 7. Jadi dia berpikir bagaimana mungkin Tan Yun bisa menghasilkan pil terbaik dengan hanya mengandalkan tanaman obat tersebut. Karena menurut teori, pil yang bisa dihasilkan dari tanaman obat itu hanyalah pil roh kelas menengah. Tapi di sini Shen Subing tidak ingin terlalu mempermasalahkannya. Hal itu agar Tan Yun bisa melakukan pemurniannya dengan tenang. Sementara itu, Murong Sisi menyadari jika orang yang membeli senjatanya dulu ternyata benar adalah Tan Yun, yang dengan begitu berarti tingkat penempaan senjata Tan Yun paling tidak master penempa agung tahap menengah. Waktu 3 hari telah berlalu, namun saat ini Tan Yun masih melakukan proses pemanasan tungku pil. Ruyan Wuji pun mengejek Tante Xuanzong. Dia berkata jika seharusnya Tan Yun menggunakan tungku pil kelas roh, karena menurutnya Tan Yun tidak memiliki cukup keterampilan menggunakan tungku pil kelas venerable. Lalu kemudian Tan Yun memasukkan seluruh tanaman obat ke dalam tungku pil dan memurnikan mereka sekaligus, yang membuat Tang Xinjing kaget bukan main. Dia beranggapan jika Tan Yun sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang pemurnian pil. Dan scene kali ini pun mengakhiri episode 151 Agent Sky Supreme kali ini.